Ikso, Ling! Hai, Sensei! Mari kita lanjutkan sambungan cerita yang kemarin. Cerita dimulai dengan sebuah kejadian magis yang tersebar di seluruh benua. Di berbagai kuil, para pengikut gereja Mitra melihat sebuah fenomena langka, bola ungu yang memancarkan gambar dalam cahaya lembut. Mereka terkejut dan kagum melihat proyeksi ini, yang memperlihatkan wajah sang imam besar Astira, pendiri agama Mitra. Bagi banyak pengikut, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sosok yang dianggap sakral ini, dan mereka terpana oleh kecantikannya yang hampir dewa. Astira, yang muncul melalui proyeksi bola-bola oracle ini, mulai berbicara kepada jemaatnya. Ia menyapa dengan penuh kehangatan dan rasa hormat, memperkenalkan dirinya kepada mereka yang belum pernah bertemu dengannya, dan mengingatkan mereka yang pernah bertemu sebelumnya. Tetapi di balik sapaan hangatnya, Astira membawa berita yang sangat mengejutkan dan berat bagi para pengikutnya. Astira kemudian mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mitra suci, pusat dari ajaran agama mereka, sebenarnya bukanlah entitas suci. Mitra adalah kekejian dari penjara bawah tanah, Dungeon of Lamentation, yang berada di bawah katedral mereka. Ia mengakui bahwa 2 abad yang lalu, ia gagal membunuh Mitra, dan tanpa sadar menyebarkan ajaran yang salah selama lebih dari 200 tahun. Astira merasa sangat bersalah karena selama berabad-abad, ia telah menipu umatnya tanpa sengaja, dan kini ia meminta maaf kepada mereka. Pengungkapan ini membuat jemaatnya tercengang. Mereka mulai bergumam dan saling bertanya, bingung tentang apa yang baru saja mereka dengar. Mereka merasa terkejut bahwa segala sesuatu yang mereka percayai selama ini ternyata didasarkan pada kesalahan yang fatal. Para pengikut yang sebelumnya memuja Mitra kini harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka sembah adalah sesuatu yang berasal dari kedalaman gelap penjara bawah tanah. Astira menyadari kebingungan ini dan meminta umatnya untuk tetap tenang dan mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, Mitra yang sebenarnya adalah sosok jahat yang berusaha menghancurkan kota suci mereka dengan memimpin segerombolan monster. Untungnya, kekejian ini berhasil dikalahkan berkat bantuan tamu-tamu yang datang untuk merayakan kedewasaan Pangeran Suci Tirrence. Di antara para tamu tersebut, ada seorang anak dari kaum iblis yang bernama Rollo, yang memainkan peran penting dalam melawan Mitra dan menyelamatkan banyak nyawa. Ketika proyeksi Astira berganti menjadi gambar Rollo, para pengikut semakin terkejut. Mereka terdiam saat melihat sosok dari kaum iblis yang selama berabad-abad dianggap sebagai musuh gereja Mitra. Banyak dari mereka merasa sulit mempercayai bahwa seorang iblis bisa membantu gereja dalam menghadapi ancaman sebesar itu, karena kaum iblis selalu dianggap sebagai ras jahat yang bekerja sama dengan monster. Astira kemudian mencoba menenangkan jemaat dengan mengatakan bahwa meskipun sejarah antara gereja Mitra dan kaum iblis dipenuhi darah dan kekerasan, masa depan mereka tidak harus sama. Tindakan Rollo yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan musuh-musuh lamanya menunjukkan bahwa kebencian dan kecurigaan di antara kedua belah pihak bisa dihapuskan dengan tindakan keberanian dan kasih sayang. Ini adalah pesan yang berat bagi para pengikut yang selama ini selalu diajarkan untuk membenci kaum iblis. Setelah proyeksi Rollo hilang, Astira muncul kembali dan melanjutkan pesannya. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa ia telah menyesatkan umatnya selama 2 abad, tetapi sekarang ia meminta mereka untuk tetap mempercayainya. Meskipun ia mengakui dosa besar yang telah ia lakukan, ia berharap umatnya akan memberinya kesempatan kedua untuk menebus kesalahan tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun ia merasa tidak pantas mendapatkan pengampunan mereka, ia memohon agar mereka tetap mendukungnya hingga ia bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Pidato ini berakhir dengan Astira membungkuk dalam-dalam kepada para pengikutnya, sebuah gestur yang menunjukkan ketulusan dan kerendahan hatinya. Meski begitu, bab ini juga memperlihatkan bahwa meskipun banyak pengikutnya yang terkejut dan bingung, beberapa mulai berdamai dengan kenyataan baru ini dan bahkan merasa lega karena tidak perlu lagi memuja Mitra yang ternyata adalah monster. Setengah tahun telah berlalu sejak serangan tersebut, dan kota terus berkembang pesat. Hari itu sangat istimewa, karena upacara pembukaan akan diadakan untuk merayakan selesainya saluran air baru di ibu kota. Proyek saluran air ini sangat penting bagi Nur, karakter utama kita. Dia telah terlibat langsung dalam pembangunannya, membantu menggali dan membuat komponen-komponen batu yang digunakan dalam saluran air. Nur mencurahkan tenaga dan waktu dalam proyek ini, dan dia sangat bangga melihatnya selesai. Dia merasa kontribusinya sangat berarti,
terutama karena banyak dari komponen batu yang dia buat dengan tangannya sendiri menggunakan pedang hitamnya, yang merupakan senjata utamanya. Pedang hitam milik Nur memainkan peran besar dalam mempercepat proses konstruksi. Pedang itu tidak hanya digunakan untuk pertempuran, tetapi juga untuk memotong batu dengan sangat efisien. Nur bahkan berhasil menghasilkan puluhan komponen batu dalam sehari, yang biasanya memakan waktu berhari-hari untuk dikerjakan oleh banyak pekerja. Awalnya, para tukang batu tidak terlalu terkesan dengan pekerjaannya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka melihat kemampuan luar biasa Nur dan pedangnya. Ini menyebabkan proyek selesai jauh lebih cepat dari jadwal. Pada hari upacara pembukaan, Nur diundang untuk maju sebagai perwakilan dari para pekerja. Ia awalnya merasa terkejut, tetapi kemudian mengingat bahwa sebelumnya dia telah diberitahu bahwa mungkin dia akan dipanggil. Nur merasa canggung, terutama karena dia tidak tahu harus berbuat apa saat diminta berdiri di depan para pejabat penting. Namun, ia memutuskan untuk maju dan mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya. Saat dia mendekati panggung, Nur melihat seorang pria muda yang tampak familiar. Ternyata, pria itu adalah saudara laki-laki lain, salah satu karakter yang Nur kenal baik. Saudara lain juga terkejut melihat Nur di acara tersebut, karena dia mengira Nur akan menghadiri upacara di Mitra bersama keluarganya. Nur menjelaskan bahwa dia menolak undangan tersebut karena ingin tetap di ibu kota dan menyaksikan selesainya proyek saluran air. Mereka terlibat dalam percakapan singkat sebelum Nur menerima kotak kayu kecil berisi koin emas sebagai tanda terima kasih atas kontribusinya dalam proyek ini. Setelah menerima koin tersebut, Nur kembali ke tempatnya di tengah kerumunan dan menikmati sisa upacara. Saluran air baru mulai mengalirkan air ke seluruh kota, menandai keberhasilan proyek besar ini. Nur merasa bangga atas apa yang telah ia capai dan senang melihat hasil kerjanya berfungsi dengan baik untuk warga kota. Setelah upacara selesai, Nur kembali ke Adventurers Guild untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sana, Guildmaster memberikan Nur bayaran atas pekerjaan yang telah ia selesaikan. Namun, Guildmaster tampak khawatir dan mulai membicarakan hal-hal yang membuat Nur sedikit bingung. Guildmaster mengungkapkan bahwa Nur telah menghasilkan banyak uang dari pekerjaannya dengan saluran air, bahkan lebih banyak daripada yang bisa ia dapatkan dari membunuh seekor naga besar. Guild sekarang mendapatkan keuntungan besar karena pekerjaan Nur, tetapi hal ini juga membuat situasi menjadi tidak seimbang, karena Guild tidak melakukan banyak hal selain menstempel dokumen. Guildmaster mencoba meyakinkan Nur untuk mempertimbangkan pekerjaan tetap, daripada terus menjadi seorang petualang. Dengan kemampuan dan reputasi Nur, dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan menguntungkan. Bahkan para pengrajin elit di istana kerajaan telah memperhatikan Nur dan ingin merekrutnya. Guildmaster merasa Nur terlalu santai dengan uangnya dan khawatir Nur mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun Nur mendengarkan saran tersebut, ia merasa bahwa menjadi petualang adalah tujuan utamanya. Ia menikmati kebebasan menjelajahi negeri yang belum dikenal dan merasa bahwa ada lebih banyak hal yang bisa ia alami sebagai seorang petualang. Meskipun ia mendapatkan banyak uang dari pekerjaan konstruksinya, Nur tidak tergoda untuk meninggalkan mimpinya menjadi seorang petualang. Ia ingin tetap berpetualang, meskipun ia menyadari bahwa terkadang hidup sebagai petualang bisa penuh risiko. Guildmaster mengingatkan Nur tentang bahaya, terutama jika ia berencana mengunjungi negara bebas perdagangan Sarenza, yang terkenal karena perdagangan budak dan praktik-praktik yang kejam. Guildmaster memperingatkan Nur bahwa Sarenza adalah tempat yang penuh bahaya, dan jika ia berencana pergi ke sana, ia harus sangat berhati-hati. Meskipun begitu, Nur merasa tertarik untuk mengunjungi Sarenza, terutama karena ia ingin melihat lautan yang luas, sesuatu yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Setelah upacara, Nur menuju ke tempat latihannya di dalam hutan, di mana ia bertemu dengan Gilbert yang memegang tombak emasnya. Gilbert, yang telah berlatih bersama Nur sejak kepulangannya dari Mitra, siap untuk sesi latihan pagi mereka. Latihan ini melibatkan Nur mencoba menangkis serangan tombak Gilbert yang sangat cepat dan mematikan. Meskipun awalnya Gilbert menganggap Nur hanya seorang lawan tanding biasa, kemampuan Nur dalam menangkis serangan tombak yang cepat telah berkembang pesat. Latihan dimulai dengan Gilbert memutar tombaknya dan menyerang Nur dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan Gilbert begitu cepat sehingga burung-burung di hutan melarikan diri, merasa terancam. Tombak itu meluncur ke arah Nur. Namun Nur, yang semakin terbiasa dengan kecepatan dan teknik Gilbert,
mampu menangkis setiap serangan dengan pedang hitamnya. Setiap kali pedang dan tombak bertemu, percikan api menyebar, menandai intensitas pertempuran mereka. Meskipun Nur semakin ahli dalam menangkis serangan, Gilbert tetap berada di level yang jauh lebih tinggi. Setiap kali Nur merasa dirinya mulai mengimbangi kecepatan lawannya, Gilbert meningkatkan intensitas serangannya, membuat Nur harus bekerja lebih keras lagi. Baginya, setiap pertukaran serangan adalah ujian hidup dan mati, terutama karena tombak Gilbert sangat tajam dan berbahaya. Gilbert terkesan dengan kemampuan Nur menangkis serangannya, terutama karena Nur sebelumnya pernah menghadapi serangan dari monster kerangka yang sangat cepat di Mitra. Nur menyebut bahwa ia terbiasa menghadapi serangan cepat sejak pertarungan melawan kerangka tersebut, yang membantu mengasah keterampilannya dalam latihan ini. Latihan terus berlanjut dengan intensitas yang meningkat, hingga akhirnya tombak Gilbert menunjukkan tanda-tanda retakan besar. Gilbert memberitahu Nur bahwa latihan harus dihentikan karena tombaknya hampir patah. Tombak tersebut, meskipun terbuat dari ori calcium, sejenis logam magis yang sangat kuat, perlu waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri dari kerusakan besar. Retakan sebesar itu tidak bisa sembuh dengan cepat, dan mereka harus menunggu hingga tombaknya pulih sebelum melanjutkan latihan. Nur meminta maaf karena tidak sengaja memberikan terlalu banyak tekanan pada tombak Gilbert, tetapi Gilbert tidak mempermasalahkannya, karena ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi selama sesi latihan mereka. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Nur telah memecahkan tombak itu, menunjukkan betapa kuat dan beratnya serangannya meskipun dia berusaha mengendalikannya. Setelah latihan selesai, Nur memberikan sesuatu kepada Gilbert sebagai tanda terima kasih, sebuah tiket masuk ke pemandian umum agung yang baru dibuka. Nur menjelaskan bahwa tiket ini diberikan secara gratis untuk merayakan selesainya saluran air baru di kota, dan dia punya banyak tiket cadangan. Gilbert menerimanya dengan senang hati, meskipun dia mengatakan mungkin akan memberikan tiket itu kepada bawahannya jika suasana hatinya tidak mendukung untuk pergi ke pemandian. Gilbert kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Nur, menyampaikan pesan bahwa di latihan berikutnya dia tidak akan membiarkan tombaknya rusak lagi. Nur setuju, berjanji untuk lebih berhati-hati. Setelah itu, Nur melanjutkan latihannya sendiri meskipun sesi latihan bersama Gilbert telah selesai lebih awal dari biasanya. Bab ini berakhir dengan Nur yang merasa puas setelah berlatih dan siap untuk membersihkan diri setelah hari yang penuh aktivitas.